Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa pada mata kuliah psikodiagnostik dan konseling dalam pandangan psikoterapi, tasawuf dan psikoterapi. Nah, berbicara tentang psikodiagnostik tidak jauh beda dengan yang telah dipelajari di psikologi, ya, bahwa seseorang itu klien tentunya sangat penting pertama kali untuk diketahui apakah yang dialaminya, penyakit apa yang dialami dan segala macam. Karena psikodiagnostik sendiri itu merupakan langkah pertama untuk mengetahui seseorang itu bermasalah atau tidak. Baru setelah itu dilakukan konseling untuk menemukan sebuah solusi dari setiap permasalahan. Nah, yang membedakan antara tasawuf dan psikoterapi dengan apa yang telah dilakukan oleh psikologi. Nah, psikologi itu melihat daripada behavior atau perilaku. Nah, sedangkan di dalam tasawuf psikoterapi tidak hanya itu, ya, tidak hanya perilaku yang dinilai, namun bagaimana kesambungan hati, ya, kepribadian dan segala macam itu bisa dilihat dan bisa dirasakan. Nah, ini yang sangat membedakan. Ya, apa yang tampak itu yang dilakukan oleh psikologi. Nah, sedangkan di dalam tasawuf psikoterapi, apa yang tidak tampak itu yang juga menjadi sebuah penilaian, walaupun kemudian terkadang tidak bisa diukur. Nah, disinilah kekuatan hati dari seorang konselor di dalam melihat kliennya. Nah, psikodiagnostik ini merupakan sebuah cara, ya, cara untuk mengetahui apa yang terjadi kepada diri seorang klien, ya, yaitu khususnya daripada psikologis, ya. Ya, psikodiagnostik ini berasal dari kata psiko dan diagnostik, ya, diagnostik. Nah, psikolog artinya apa? Kejiwaan daripada klien itu yang dilihat. Nah, kejiwaan seseorang itu tidak hanya dari satu sisi perilaku, tetapi yang bisa dilihat juga adalah perilaku batin. Nah, ini kelemahan dari psikologi di situ yang tidak bisa dilihat. Nah, tapi tasawuf psikoterapi harus mampu untuk melihat kondisi batin seseorang. Dengan cara apa? Nah, makanya penting di dalam sebelum kita melakukan diagnostik terhadap seseorang, psikodiagnostik terhadap seseorang, maka dia harus mampu membersihkan diri dulu seorang konselor. Tidak bisa dia langsung melakukan diagnosa terhadap seseorang, ya, akhirnya apa yang didapat tidak maksimal. Dia hanya melihat perilaku karena ketidaksambungan hati. Nah, makanya seseorang ketika melakukan diagnostik, ya, diagnosa terhadap seseorang, maka harus mampu dengan bersih, ya, objektif, ya. Makanya di dalam tasawuf psikoterapi sebelum mengobati seseorang, untuk mengobati seseorang, maka perlu dilakukan dengan zikir, yang minta pertolongan kepada Allah, diawali dengan doa dan segala macam. Nah, ini yang penting, ya, ini yang membedakan, ya. Baru seseorang ketika melakukan diagnos, nah, maka ada kemudian pertanyaan, ya, ada sesuatu yang diukur, ya, untuk mengetahui sejauh mana perilaku dia, perubahan-perubahan pada perilakunya, ya. Kemudian ada teknik mengukur di dalam psikodiagnostik. Nah, ini dihubungkan nanti alat ukur yang dimiliki oleh psikologi. Terus kemudian ketika dia sudah mulai punya gambaran tentang kliennya, maka kemudian dia mampu mendeskripsikan kepribadian daripada seorang klien. Nah, tentunya dalam setiap klien itu akan mengalami sebuah perbedaan-perbedaan, ya. Nah, apa yang dilihat di dalam psikodiagnostik
Yang pertama adalah perilaku, apa yang tampak. Itu dulu. Ya, apa yang tampak. Ketika seseorang melihat perubahan perilaku yang tidak wajar kepada diri seorang klien, ya, maka itu menjadi sebuah catatan, menjadi sebuah temuan. Baru setelah itu dari sisi batin, artinya ketidaktenangan, perubahan itu muncul dari mana, ya. Nah, dari mana cara melihat? Nah, ini yang memang tidak semuanya kemudian menemukan kesulitan dalam tasawuf psikoterapi, kesulitan seseorang ini konselor di dalam melakukan diagnostik secara batin. Nah, secara batin ini sekali lagi sangat penting. Kenapa? Bisa jadi ada penyakit-penyakit hati yang dimiliki oleh seseorang sehingga dia memiliki perilaku yang kemudian tidak wajar, ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang penyakit-penyakit hati. Nah, kemudian bagaimana untuk mengetahui penyakit hati? Nah, mungkin dari cerita dia ketika kita melakukan asesmen, ketika kita melakukan pertanyaan-pertanyaan terhadap dia, ya. Maka dalam proses diagnostik itu bisa dilakukan dengan dua hal. Yang pertama dengan proses informal, yang kedua dengan proses formal. Nah, proses informal gimana? Suatu proses yang sama dengan kegiatan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Bila kita ingin menilai individu, ya ngobrol, ajak makan, yes, inilah di luar suatu yang serius. Nah, sedangkan proses formal itu usaha untuk mencakup segala kegiatan yang sistematis, ya, artinya kegiatan yang serius, ya, terarah dalam proses asesmen. Nah, terkadang ada kesalahan di dalam proses informal, ya, misalkan karena tidak objektif, ya, seorang karena sudah sangat dekat akhirnya dia tidak melihat sesuatu yang negatifnya dan segala macam, ya. Nah, itu yang harus lebih hati-hati. Makanya ketika kita melakukan diagnosa terhadap klien, maka memang harus objektif, harus bersih, harus artinya tidak terpengaruh. Baru setelah itu dilakukan konseling, ya. Nah, bagaimana konseling? Nah, konseling ini mencarikan sebuah solusi, ya, mencarikan sebuah solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh seseorang. Nah, tujuan daripada konseling ini adalah menghapus atau menghilangkan tingkah laku atau sifat, ya, untuk digantikan dengan tingkah laku baru yang tentunya yang lebih baik. Nah, konseling ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh klien, ya. Sehingga apa yang diinginkan oleh klien itu tercapai betul, ya. Makanya kemudian konselor dan klien itu harus sama tujuannya, harus bekerja secara bersama, menetapkan atau merumuskan tujuan secara bersama. Nah, konseling ini dibingkai oleh kerangka kerja, ya, bagaimana kemudian mengubah perilaku klien untuk jauh lebih baik. Maka konselor tugasnya adalah membantu konseli, ya, untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh konseli, ya. Ini tugasnya konselor. Sehingga harapan-harapan, keadaan yang diinginkan oleh konseli itu betul-betul tercapai. Oke. Nah, makanya pentingnya di sini goal setting bersama antara konseli dan konselor, ya. Nah, kekuatan daripada konselor itu adalah menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik itu adalah tidak memikirkan tanggapan, ya,
Baik, kita lanjut bahwa ada goal setting yang harus dilakukan oleh konseli dan konselor. Ya, ada tujuan ya yang harus ditemukan secara bersama. Misalkan konselor dan klien mendefinisikan masalah yang dihadapi oleh klien. Ya, klien mengkhususkan perubahan positif yang dikehendaki. Nah, konselor dan klien mendiskusikan tujuan. Maka konselor kemudian menekankan apakah tujuan yang dia inginkan itu benar-benar ingin dicapai, apakah tujuan itu realistis atau tidak, ya, manfaatnya seperti apa, ya, terus kerugiannya seperti apa. Nah, klien harus tahu tentang itu supaya apa, mudah mencapai tujuan yang diinginkan, dan yang diinginkan oleh klien, dan konselor mudah untuk mengarahkan klien atau konseli untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, nanti akan ada beberapa teknik ya di dalam memberikan konseling. Ya. Prinsipnya seorang konselor dia tidak ada pikiran untuk menanggapi. Biarkan klien itu berbicara. Ya, keluarkan seluruh unek-uneknya. Nah, itu menjadi sangat penting. Memang tidak gampang menjadi seorang konselor. Ya. Tapi kuncinya adalah menjadi pendengar yang baik. Itu adalah salah satu kunci ya untuk menyelesaikan masalah daripada klien. Ya, dalam psikologi itu 50% ya ketika kita menjadi pendengar yang baik, maka tanpa memberikan sebuah solusi misalkan, dengan kita diam mendengarkan, maka sesungguhnya 50% daripada masalah seorang klien itu sudah terselesaikan. Nah, baru kita memberikan teknik-teknik di dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien. Ya. Makanya penting ya di awal seorang terapis itu mendiagnosa ya, baik secara perilaku maupun secara batin. Nah, sekali lagi batin ini nyambungnya hati ya dengan Allah, yang kemudian Allah membuka hati seorang konselor untuk mengetahui sekecil apapun daripada perilaku dari seorang klien. Makanya kalau hanya sekedar perilaku, kadang perilaku itu bisa dimanipulasi oleh seorang klien. Ya. Nah, namun di balik manipulasi itu pasti ditemukan ya satu kunci perilaku yang kemudian menunjukkan bahwa itu adalah perilaku manipulasi. Nah, makanya kemudian Allah lah yang kemudian menunjukkan atau membuka pintu-pintu daripada solusi. Makanya setiap solusi itu jangan semata-mata karena akal kita ya, karena pintarnya kita memberikan karena pintarnya kita di dalam berpikir, tidak, tapi karena semata-mata Allah telah menunjukkan bahwa kepada kita bahwa ada sesuatu yang tersembunyi pada diri seorang klien. Nah, ini tidak semua ini tidak dilakukan oleh para psikolog. Ya, makanya terapis harus pintar-pintar di situ. Makanya seorang konselor, seorang terapis itu harus memiliki kebersihan hati, zikir yang kuat. Ini salah satu bentuk tirakat yang harus dilakukan. Karena apa? Perilaku apa yang kita hadapi itu sesungguhnya telah Allah catat. Ya. Makanya tidak sembarangan kita kemudian menjudge seseorang, walaupun di dalam psikologi kemudian ada alat ukur. Nah, alat ukur ini pun tidak bisa kita lepas sebagai seorang akademisi. Tetap kita juga menggunakan alat ukur, walaupun nanti alat ukurnya ada tambahan alat ukur di dalam menilai seorang klien. Baik, itu sementara yang bisa diberikan, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.